Ya, ini kita lewat doang nih. Darah penuh, pulang setengah. Tiba-tiba jadi bocor ya. Itu cuma nggak sengaja Spectre kena. step ya? Iya, Spectre stepnya doang karena sekali seret. Apalagi Spectre Step ketika pasifnya minimal 1 nyala, itu 75% armor akan pecah begitu saja. Itulah kenapa dia sangat-sangat menjadi salah satu keunggulan ketika melawan seorang Esmeralda. Setebal-tebalnya Esmeralda menangis di landing phase, mas ketemu gituan. Bener. Terlalu beresiko kan mengambil Fanny? Enggak. Enggak juga ya. Resiko sih enggak kalau menurut aku. Karena untuk mengikat kaki dari seorang Fanny di sisi kanan tuh minim banget. Kita anggap Atlasnya kayak bisa copot. makanya. Bisa copot bro. Jadi kalau misalnya dibilang beresiko mah tidak. Tapi kalau dibilang berani ya sangat berani. Oh tapi Jacknya oke dia pakai emblem sama ya marksman juga. Ya, bedanya di sini sprint, otomatis dia tidak akan menciptakan momen dengan flicker. Jadi bakal main kucing-kucingan dengan Black juga yang nanti akan membuka dari segi fatalingnya. Dan agak sedikit sulit untuk tim Laos nanti mungkin ya untuk di RM itu the late game kalau mereka menggunakan satu buah mid lane seperti kayak macam Selena kayak begini. Dia mau main agresif soalnya. Iya, jadi agak sulit untuk nge-defense. Mau nggak mau mereka tabrak gaming. Dibalaskan oleh seperti game yang pertama. Ya, mereka mau main early, mau main agresif. Tapi di sisi lain PS juga ternyata di sisi lainnya tidak mau kehilangan dari segi jungle-nya ya. Tapi kehilangan sih nampaknya Profesor. Dia bukan menukar dengan satu buah orange buff, tapi dia tukar dengan satu buah jungle. Kalau menurut aku pribadi itu agak kurang worth it. Dan sedangkan Purify udah dipakai sama Beno di arah top lane. Kayaknya agak sedikit ragu-ragu, dia berpikir untuk bisa mendapatkan tapi ternyata tidak nampaknya. PS memilih mundur ke arah belakang. Kehilangan orange buff di early sebenarnya salah satu hal yang cukup rugi kalau menurut gue pribadi. Tempo permainan itu ditentukan dari awal permainan. Ya karena kita tahu ya, kita udah melihat ada Fanny di sana, jadi otomatis pola permainan agresif akan dimainkan karena rotasinya itu udah cepat banget dan otomatis di sini easy for Lexi bisa saja mengamankan level 5 kalau dia mengamankan orange buff-nya. Oke. Fanny is coming. Lihat bakal coba dipaksa dan bakal cutthroat telah keluar begitu saja. Terlalu terburu-buru cutthroat-nya. Tapi sedangkan di arah top lane, nampaknya kita lihat belum ada sedikit pun pertukaran point kill dan PS. Akankah yang mendapatkan keuntungan dengan adanya satu buah turtle diamankan? Soalnya kalau kita lihat calculate dari segi purple buff, ini Fanny-nya nggak punya purple buff. Oke, sementara Beno bakal coba untuk nahan terlebih dahulu di area atasnya. Jasmine yang udah kelihatan low banget. Black harusnya juga posisinya udah mulai terlihat. Kali ini masuk ke area dari rerumputan sendiri. Sementara 3 pemain dari Laos mereka udah mulai bersiap. 4 pemain dari Myanmar mencoba untuk melakukan counter kali ini ke area turtle-nya. Sementara Fanny, seperti yang Oji udah bilang, ini bakal berfokus untuk ngambil satu buah purple Black di area depannya. Langsung dipaksa teamfight-nya kali ini dari Laosnya. Dan 1 pemain dari Myanmar hilang dan sepertinya dari turtle akan terreset Oji. Oke, tapi ternyata lihat real world manipulation mencoba untuk menyelamatkan satu orang Esmeralda. Lele, sound point dan cutthroat berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Soliter dan juga di sisi lainnya Black is coming sudah level 4 kali ini. Kasusnya berbeda, cuma level 4 kali ini walaupun ada satu buah fataling. Apakah bisa di follow up? Karena lihat dari Jasmine depan sana ditutup begitu saja. Abim strike hilang seperti ditelan bumi di sini Moriska. Iya, sementara dengan turtle yang kembali di reset lagi dan lagi. Ini membuat pemain dari Myanmar yang kehilangan 2 pemainnya, mau tidak mau mereka sepertinya harus merelakan sedikit momentum turtle mereka yang pertama. Sementara kali ini Fanny bakal coba untuk berfokus cutthroat ke arah seorang PS kali ini dan masih bisa diamankan untuk orange buff-nya. Dan mungkin tadi banyak banget pertanyaan kenapa Selena-nya melakukan rotasi ke bagian EXP lane padahal di sana ada Beno. Kasih tahu Be, ini yang kita mainkan tiap bakal malam. Susah, itu dia. EXP lane di sini adalah setup. Setup yang dicari sedemikian rupa agar nantinya ketika sama-sama level 4 termasuk dengan Jack-nya yang udah level 4 itu langsung setup ke arah turtle dengan rapi dan terbukti Black-nya tadi masih level 3, dia menggunakan flicker ke depan dan dia belum ada ultimate. Jadi otomatis gak bakal ada fataling ditambah dengan rotasi dari Selena yang udah ready to fight di bagian EXP lane. Oh, fataling dapetin satu, tertake dan begitu saja. Sekarang di arah belakang, oh my Jenny. Real world manipulation, sprint lari ke belakang. Lari ada Jenny. Dijemput sama Jasmine di depan sana. Jadi pertukaran 1 untuk 1 mid lane yang gak berhasil karena tidak ada satu buah follow up damage dari tim Laos. Sedangkan Myanmar posisinya mereka tim fight di laningnya dari seorang Beatrix. Nah ditambah dengan tadi pergerakan dari Sosol itu melewati bagian river. Melewati sungai. Jadi otomatis ketika tidak ada informasi sama sekali itu bakal bisa dimanipulasi sedemikian rupa ketika Myanmarnya mengamankan booster terlebih dahulu.
Dan memang cara ganking terbaik itu untuk sekarang tuh rata-rata lewatnya dari dalam, Iya, dari luar. Tapi Ya nggak kelihatan ya. iya, biar nggak kelihatan. Kecuali kalau tadi seandainya ya ada Jack atau bahkan ada Sosol duluan kayak gini, yang ngamanin bush, otomatis siapapun yang lewat dari Myanmar, malah mereka yang bisa dimakan. Bahkan dipotong begitu Karena saja. itu walaupun jungle mereka, tapi itu semuanya teritorialnya udah dikuasain sama teman-teman dari Laos. Iya, anggapannya. tiga player lagi. Iya, 3 player. Dan ditambah dengan sisi power yang begitu banyak, ada Abyssal Arrow, Wild Charge. Kayak Itu- opsionalnya nggak bagus ya. Bisa dipotong kapan aja dan bisa terculik dengan cukup cepat juga kan karena sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Laos. Tapi kali ini lihat Myanmar bakal coba untuk menculik Sosol yang bermain terlalu jauh tentunya. Sementara Lexi mencoba untuk mendapatkan satu buah trade, bisa ngincar Dar. ke arah Jenny. Tapi di sisi lain Jack, Wild Charge terkena 3 pemain kali ini. Tapi ternyata dari Blacknya masih mencoba untuk mengcover kah? Oke, masih bisa dipukul mundur tentunya dengan satu buah Fataling yang sebenarnya masih belum ada dari Black. Dia tidak mau terlalu Sakit overcommit, tapi bakal ini banget. Jasmine yang akan menjadi target berikutnya dari PS. Dia sekali Spectre Step aja. Itu Spectre Step dua-duanya dalam keadaan pasif nyala. Merah, Otomatis tau gak? Itu merah. 75% dua-duanya armor akan hilang dari sosok robot Uranus ini. Itu merah, Be. Kalau di bawah darahnya itu ada merah-merah. Benar. Kalau misalkan di mungkin rambu lalu lintas merah artinya berhenti. Kalau ini Kalau di road maju. maju. Merah artinya maju. Tapi Turtle akan coba diamankan untuk tim Laos. Menukar kekalahan dari segi banyak yang terhilang dari tim Myanmar. Kali ini bakal coba untuk bertahan. Langsung ada satu bawah Wild Charge. Qualify Gaming telah dikeluarkan. Tapi di sisi lain lihat Fanny-nya bahkan terperangkap di salah satu zona connect yang padahal. tidak dia miliki. Word manipulation dan bukan hanya itu aja, kerugian banyak. Walaupun di top lane mereka mendapatkan satu buah turret, tapi lihat, oh my god, Oh, habis 3 strike-nya. bahkan. Dan one hit. Gumi. Tembakan langsung ke dada membuat Clint tersungkur lemas tak berdaya memucat. Jago nembak ya Guminya kayaknya nih. Lihat. Itu tembak luar namanya. Oh, tembak keluar. Karena dari luar zona turret kan. Iya, dan di luar ini ya sebenarnya ya. Di luar dari- teritori. di luar spotnya seorang Ya dari river bahkan. Distant juga ya. Dan kali ini Jasmine sepertinya bakal menjadi target berikutnya kan. Tapi Jack kali ini dengan Wild Charge yang sudah connect ke Pas dua orang. banget. Tapi ternyata connect juga bahkan dari Sosolnya. Dengan satu buah bisa Lero bakal coba di follow. Lexi mulai datang juga kali ini trade 2 pemain di area bawah. Dan bahkan Lexi harus berhati-hati tentunya. PS yang mulai sudah terlihat seram kali ini. Dia mencoba untuk ngumpulin terlebih dahulu dari pasifnya, namun sepertinya dari oke, masih bisa diamankan ya untuk dari purple-nya. Masih bisa dipegang oleh seorang PS. Respect sih mereka harus sama Selena. Soal eaternya itu dimakan. Karena sebagai mid jiwa-jiwanya. laner kan? Iya, mid laner masalahnya roamer aja. Itu sebenarnya sakit tapi nanti di arah menit 10. Karena apa? Nanti kalau ada dire hit itu lebih sakit lagi dibandingkan Selena roamer kalau menurut aku. Iya. Sedangkan Selena mid laner sekarang mungkin dia nggak pakai dire hit. Dire hit itu penting banget Iya, loh. tapi itemnya lebih cepat. Lah, itemnya lebih cepat. Ya plus minus lah ya. Jadi tergantung tinggal mana yang bakal coba dimainin. Tapi Wild Charge untuk menghindari para pemain Pas dari tim banget. Myanmar. Tapi yang aku suka dari Jack ini adalah positioning dia ngebuka gimana Laos itu nggak gelap. Dan dia ambushnya tuh di titik buta. Jadi Iya. di ambush kecil yang sebenarnya bisa dapetin banyak informasi. Termasuk juga di bagian dalam mid lane. Kayak siapa sih yang ada di dalam bagian mid lane-nya. Di dalam dari outer turretnya. Ditambah dengan dia menggunakan sprint. Jadi dia tidak bisa flicker jump in gitu. Oh lihat dari belakang sana. Clean-nya bakal coba ditumbangin dan berhasil begitu saja. Tapi di belakang sana Fanny-nya terkena spray down. Lihat tembakan peringatan tapi gak berhasil mendapatkan siapapun. Tapi Uranus yang bersinar berdansa. Tak ada yang bisa menemani tapi Rose Soul Eater men-shutdown pergerakan atas seorang PS. Iya, tapi Guminya cukup free di area belakang. Tapi terkena Wild Charge kali ini. Gumi bakal coba diincar begitu saja. Masih ada Sosol juga yang langsung melemparkan satu buah bisa Lero. Tapi ternyata my Jenny dengan gocek-gocek gimangnya. Dia Dan pas banget buffnya. Pas banget buffnya. Itu keluar langsung buffnya, ada tembok yang langsung mengcover seorang Jenny. Wow. Itu pas banget ketika spawn dari seorang purple buff. Pintu tertutup, gak boleh masuk. Tamu dilarang masuk untuk kali ini. Itu identitasnya termasuk sidik jari diperlukan ya. Diperlukan face recognition benar, semuanya. sebelum masuk ke dalam teritorial jungle dari Serpent Buff. Fingerprintnya. KTP taruh dulu bro di pos satpam, Mbak. Fokus untuk mau mengamankan Lord mereka yang pertama. Sementara bakal coba di contest Waduh. kali ini. Biston sudah mulai mencicil ke arah seorang Black. Dan ada Lexi juga yang berada di posisi sebelah kiri. Tapi
dengan adanya minion yang mencoba untuk mempush ke area ini dari Laos mau tidak mau. Ini sepertinya dari kedua tim mereka tidak mau terlalu overcommit juga. Bakal reset lagi karena Black tadi terkena poke damage yang benar-benar begitu perih ya. Ya, tapi balik lagi sih untuk kontes ke arah Lord mau nggak mau teman-teman dari Myanmar harus all in kepada hero targetnya. Karena di sini PS juga membawa ke arah satu killing spree, bukan ke arah Emblem Sawi. Tapi almost is hampir. never enough. Again, Miyagumi flicker yang sangat tepat tapi Lele is on point. Hampir saja bakal coba dikejar ke arah belakang, ditutup sama Black dan lompat ke Fatal Link. So point, watch out! Clean down, berhasil mendapatkan 1 poin penting. The carry from Laos ter-take down dengan cukup baik walaupun harus mengeluarkan sword skill yang banyak. Tapi tidak mau tinggal diam ketika Black terkena Lele. PS menutup jalan pergerakan dari seorang Jaspin. Lihat Fanny is coming menuju ke arah backline, fokus ke arah belakang. PS still survive, but di sisi lain Beno menutup jalan dan pergerakan atas seorang Selena Onana. Onana. Dan bahkan kali ini dari Lordnya masih terreset lagi dan lagi. Sementara Jack, cukup jauh sepertinya dari kawanan teman-teman pemain Laos. Dan bahkan menggunakan wall charge-nya hanya untuk mundur tapi bakal coba dikejar begitu saja. Dengan ada satu barrier yang tidak bisa menyelamatkan hidup seorang Jack. Mau tidak mau tumbang kali ini. Dan tapi itu ada void crystal tadi, jadi kelihatan di bagian bushnya. Iya, sudah ketahuan ya posisinya juga dan nggak bisa dihindari tentunya dari damage yang sudah dimiliki dari pemain-pemain Myanmar. Sementara dengan adanya Jasmine yang tadi, Gumi tiba-tiba keculik. Dengan adanya Lexi yang lagi mencoba untuk kabur, Be. Oke, di Yes. sisi lain real world manipulation Jasmine Mas down last hit. Karena adanya Biston tidak berani masuk lebih dalam lagi. Untungnya bukan PS. Kalau PS itu kasusnya bakal beda. Itu pasti karena backdash trap dan bahkan retribution. Berhasil menutup pergerakan atas seorang Too Easy for Lexi. Oh my Jenny bakal coba dikejar karena belakang. sakit Lihat banget. sprint lari ada Backdash Lexi. Abim strike-nya menutup memotong kabel sehingga tersungkur jatuh kepala duluan. Wow, dan kalau kita ngelihat tadi sayang banget ya sebenarnya Guminya yang sempat ter-pick off ya Be ya tadi di Iya. area midnya. Padahal Lexinya lagi mau escape tapi ternyata terkena ini Ya, dapat trade-nya bonus satu. lumayan. Iya, trade-nya lumayan ditambah dengan Too Easy for Lexi yang tumbang dalam jangka durasi yang lumayan lama. Terlebih dengan Hunter Strike-nya tadi dia tidak bisa menyentuh ke arah belakang. Otomatis ya dengan sprint pop out sama Jenny langsung menyelamatkan nyawanya. Dan dengan Lord ternyata masih mampu untuk mendapatkan 2 bahkan hitungannya dari segi inner turret di bagian mid lane dan mungkin Bagian top lane. atas. Bottom lane? Aku pernah bilang kan, pokoknya setiap aku nge-cast, aku tuh punya 3 kategori Lord. Ketika Lord yang pertama sebelum di enhance, itu kamu udah bisa mendapatkan inner turret aja itu udah cuan banget. Tapi ternyata di arah bottom lane, sakit banget gak dikasih kesempatan untuk kabur karena burst damage dari 2 hero yang berbeda. Dari seorang Oh My Jenny, dari seorang PS. Benar-benar mereka tutup pergerakannya, tapi lihat ada Grok. Baris 1 kali 24 jam dan bahkan one chance dikeluarkan hanya untuk defensive Lele again. From Selena Laos. Kali ini cukup berbahaya tapi ternyata best turret bakal coba dipaksa. Fanny maju mundur cantik kali ini hanya untuk bisa mengagetkan saja. Ya tapi ini masalahnya udah lebih dari untung. Bisa Lebih. dibilang advantage yang didapatkan dengan satu super minion yang berjalan di bagian bottom lane. Ini bakal menjadi sebuah kunci. Ditambah lagi masalah utamanya adalah Lordnya itu di bottom lane. Jadi siapapun yang akan muncul di arah bottom lane pasti bakal dengan mudahnya bisa di pick off oleh teman-teman dari Myanmar. Apalagi dengan Atlas, kehadiran dari Atlas yang dari tadi selalu menjengkelkan di lini depan dengan Fataling yang selalu on point. Ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman dari Laos agak sedikit berbahaya kalau misalkan terlalu lama untuk melakukan presence atau hadir di arah bagian bottom lane. Nah itu Ini- aku bilang ada 3 kategori Momo-chan. Pertama kalau belum di enhance, lo dapetin inner turret aja udah syukur. Tapi kalau dapetin best turret itu sangat-sangat luar biasa. Oke, yang kedua. Yang kedua udah di enhance, harus wajib banget dapetin best turret. Yang ketiga, Yang ketiga wajib menang. nggak wajib menang. Kalau ini yang ketiga minimal Harus dong itu mah. lu harus berlima secara bersamaan di satu Iya, lane. iya, iya. Karena Jadi per itu menang atau kepala enggaknya kan, urusan belakang. per kepala ada 5% damage reduction ya. Iya, tapi kali ini lihat dari Myanmar mereka mau coba untuk paksa tim fight-nya sebelum ada Lord yang berikutnya, Lord yang 20 detik lagi akan hadir. Tapi tadi kalau ngelihat dari ini ya, dari network ya, ini Biston lumayan kaya loh, Be. Tapi masalahnya ya positioning lagi ya. Ini Seperti yang apa Ranger Mas? Apa? seperti apa? Seperti apa dia di ini apa namanya sekaya apapun kamu Ya. sebagai gold laner Kalau akan sangat positioning. ya akan sangat
berbahaya ketika kamu tidak mendapatkan positioning yang optimal. Positioning itu. Masalahnya dari tadi loh, dia difataling 3 kali. Ya gimana ya, karena di sini beda banget. Clean tadi kan punya 3 tembok, sekarang dia punya 2 tembok yang dimana satu temboknya harus ke arah backline. Ya, tapi Iya. masalahnya adalah lawannya juga temboknya sebagai Atlas. Wah, tapi lihat fataling untuk Grok is totally not worth it nampaknya. Tapi di sisi lain Beno masih coba untuk bertahan. Purify-nya ditahan, benar-benar ditahan karena Ward kali ini bakal coba dipaksa. Lexi mau masuk ke dalam. Dia ingin mengincar Beatrix di arah tengah yang mencoba untuk mencorong satu buah best turret dan berhasil. Flicker ke arah belakang. Bakal coba dipaksa. Dan akan ke arah wall shot dari seorang cowok. Jeng. Meletus sebalan hijau. Langsung berubah kali ini dari seorang gerok. Wow, ini bakal jadi kerugian yang cukup besar untuk Laos. Mereka hilang inhibitor turret dan mereka kehilangan satu buah. Aku bisa bilang mungkin ini initiator juga kali ya. Pembuka untuk tim fight dari tim Laos sendiri. Dan bahkan kali ini Jasmine bakal coba dikejar begitu saja dipaksa tim fightnya. Dan bahkan ada flicker fataling dari seorang Black. Di follow up dengan cukup cepat namun Jasmine masih cukup tanky. Ada satu abyssal arrow dari Sosol kali ini. Dan bahkan di follow up dari seorang Jasmine yang mulai datang kali Katro dari Lexi. Tapi dibuka rival manipulation dari seorang Jenny. Mengusir pergerakan dari Laos. Karena mereka tahu dengan satu buah Katro dari Lexi ini bisa aja di follow up lagi dari Laosnya. Tapi ternyata dari lihat. banyaknya orang. Itu Sosol yang kena loh. Ya, tapi lihat di depan sana. Satu buah Black berhasil ditumbangin, fokus ke arah pace-nya. Akankah bakal coba di-end? Akankah Myanmar mendapatkan game-nya? Dan yes! Myanmar berhasil mengamankan poin kembali kali ini. Lihat permainan yang luar biasa.